Pelajaran apa sih ini IPS? Bosenin banget. Mending matiin aja lah. Wah, mumpung aku di kamar sendirian, nggak ada mama, nggak ada papa, aku sendirian. Aku main game aja lah. Enak gini kan main game daripada ikutin pelajaran IPS, bosanin. Brian, sedang apa di kamar? Tidur ya? Sedang belajar, Pak. Ngerjain tugas. Ini masih sekolah online. Oh ya sudah. Ya, Pak. Shalom Sobat Kristus, bagaimana ini kabarnya? Pasti semua sehat ya. Senang sekali Kak Dia bersama Kak Rina dan Kak Gebi hari ini kembali menemani kalian beribadah sekolah minggu online dari rumah. Nah, sebelum kita bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, Kak Dia aja adik-adik semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena kembali Engkau memberikan rahmat yang baru kepada kami, sehingga kami boleh tetap menikmati ibadah kepadamu, sekalipun dari rumah kami masing-masing. Terima kasih atas anugerah dan kebaikan-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh menikmati kasih Tuhan hari lepas hari. Kami rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Kiranya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu memimpin kami, setiap hati kami, sehingga kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami hari ini, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sobat Kristus, tahukah bahwa kalian adalah ciptaan yang berharga? Allah menciptakan kalian itu tidak sembarangan, tetapi sesuai dengan rupa dan gambarnya. Dan itu pun ada tujuan dan maksudnya. Bahwa Allah menciptakan kalian seturut dengan rupa dan gambarnya, agar sifat, karakter, bahkan kasihnya Tuhan itu ada pada kalian, ada dalam diri kalian. Nah, Kak Dia mau ajak Sobat Kristus yang ada di rumah untuk bangkit berdiri, karena kita mau memuji Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, menciptakan kita dalam kesempurnaan dan keistimewaan. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita dengan pujian. Ku dicipta mulia. Ku dicipta mulia. Oh, dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan, ku dirancang untuk tujuan Tuhan. Ku berharga, ku istimewa, syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, ku jadi penyembahmu. Dahsyat dan ajaib kejadianku, sempurna karyamu Yesus. Ku berharga, ku istimewa, syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, ku jadi penyembahmu. Sobat Kristus, mungkin kau tidak sadar bahwa engkau berharga dan engkau istimewa.
Karena itu terkadang engkau sembarangan saja di dalam hidupmu. Tapi hari ini engkau harus tahu bahwa Tuhan menciptakanmu sungguh berharga dan istimewa. Rupa dan gambar Allah ada padamu. Maka bersyukurlah pada Tuhan. Pakailah hidupmu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan dengan ucapan syukur, engkau berharga dan istimewa. Ku berharga, ku istimewa. Syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, ku jadi penyembah. Katakan dengan sungguh-sungguh satu kerinduanmu. Kerinduanku hanya satu, ku jadi penyembahmu. Sobat Kristus, silakan duduk kembali. Luar biasa kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita. Karena kita dibuatnya sangat berharga. Bahkan kasih-Nya yang besar telah menutupi segala dosa-dosa kita. Melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, Ia membuktikan bahwa kita tidak hanya berharga, bahwa kita tidak hanya istimewa, tetapi kita dikasihinya. Maka seharusnya kita tidak boleh lagi sembarangan di dalam hidup kita. Tidak boleh lagi bermalas-malasan, tidak boleh lagi menunda-nunda pekerjaan, tugas, bahkan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Memang seharusnya kita melakukan yang terbaik, bukan hanya bagi diri kita, bagi orang tua kita, tapi bagi kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 5 berkata, "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu." Kak diajak semua untuk membacakannya sekali lagi ya, bersama Kak Rina dan Kak Gebi. Kita akan baca 2 kali lagi. 1, 2, 3. "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu." Sobat Kristus, di dalam ayat itu ada 4 poin. Ada kuasailah diri, sabar, beritakan Injil, dan tunaikan tugas. Dan ayat yang baru saja kita baca, tidak boleh hanya kita baca, tetapi juga belajar melakukannya. Oke? Untuk melakukan hal yang seperti itu, kita akan memuliakan Tuhan. Menguasai diri, sabar, memberitakan Injil, dan menunaikan tugas yang Tuhan berikan. Maka, kiranya itu menjadi cita-cita kita, karena kita akan memuliakan Tuhan. Hai kawan, dalam hidup ini, apa cita-citamu? Memuliakan Tuhan atau senangkan dirimu? Kamu hebat, Dia yang buat. Kamu pintar, Dia yang buat. Puji Dia.
Benar sekali Sobat Kristus, Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Apalagi jika hidup kita untuk menyenangkan dan memuliakan namanya. Maka Tuhan Yesus akan selalu ada untuk kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan karena melalui firman Tuhan, kita akan bertumbuh. Iman, kasih kita, pengharapan kita kepada Tuhan akan bertumbuh. Mari bangkit berdiri, naikkan pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Pastikan firman yang kalian dengar berbuah dalam hati kalian. Berbuah, 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 berbuah. Halo Sobat Kristus, senang sekali Lose Erni bertemu dengan kalian. Nah, hari ini Lose Erni mau berkunjung ke teman Lose Erni. Namanya itu Lomen. Kenapa kok namanya Lomen? Kita akan bersama-sama pergi ke tempatnya, kita bertanya. Lomen ini orang yang hebat sekali, Lomen ini orang yang luar biasa. Kalian penasaran kan? Ayo bersama-sama dengan Lose Erni kita akan pergi ke tempatnya Lomen. Ayo. Halo, selamat siang Lomen. Halo, Lose Erni, selamat siang. Silakan duduk, silakan duduk. Terima kasih, terima kasih. Bagaimana kabarnya Saya Lomen? baik-baik. Ini saya baru pulang dari pengadilan. Habis ngurusin ada klien saya, uangnya ditipu sama temannya. Wah. Iya. Oh, kenapa kok dinamakan Lomen? Kenapa sih? Lomen karena saya ini kerjanya di bidang hukum. Jadi kerjaan saya itu membela kebenaran dan keadilan. Oh, makanya bekerja di bidang hukum namanya Lomen ya? Betul. Kalau mau menjadi seorang lawyer yang baik itu apa sih syaratnya? Ada 3 karakter utama yang paling penting, Lose. Yang pertama yaitu disiplin. Aha. Yang kedua kerja keras, dan yang ketiga ini yang paling penting, berintegritas. Oh. Ya, integritas itu adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan itu sama. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan harus sejalan. Seperti itu. Oh, begitu ya. Jadi kalau mau menjadi seorang lawyer yang bagus harus kerja keras, disiplin, berintegritas. Betul sekali. Nah, contohnya berintegritas itu apa sih, Lomen? Jadi gini, saya contohnya tidak boleh kompromi dengan kejahatan. Apalagi saya bela yang jahat, saya balik jadi benar, itu nggak boleh. Oh, begitu luar biasa. Seorang lawman menjadi lawyer ini luar biasa ya. Betul. Harus kerja keras, harus disiplin dan berintegritas. Betul sekali, Lause. Baik, terima kasih Lomen. Sama-sama, Saya harus kembali. sama-sama. Tuhan Sama-sama. memberkati. Berkati. Dan berkati, mari. Wah, Lomen temanku yang luar biasa. Dia seorang lawyer yang kerja keras, disiplin, dan berintegritas. Sobat Kristus, hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang integritas. Kita juga akan belajar dari seorang nabi yang namanya adalah Nabi Elisa. Nah, kalian sudah membawa Alkitab? Bagi yang sudah membawa Alkitab, menyiapkan Alkitabnya sebelum ibadah, Lose Erni kasih jempol. Nah, yang belum, cepat ambil Alkitabnya. Lose Erni juga kasih jempol. Semuanya sudah siap? Ya. Sebelum kita membuka Alkitab,
Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberkati kami, menyertai kami, sehingga hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan memberkati Papa Mama, terima kasih Tuhan selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan belajar firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberikan pengertian kepada kami. Terima kasih, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ini sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita akan membuka dua bagian Alkitab. Yang pertama di dalam kitab 1 Raja-Raja 19, ayatnya yang ke-19 sampai 21. Ayo kita buka 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-19 sampai dengan 21. Sudah? Bu Erni akan membacakan, kalian simak baik-baik ya. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan seorang Elisa bin Sarfat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu. Lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelinya dan memasaknya daging dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Yang kedua, buka Alkitab kalian di dalam kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai 27. 2 Raja-Raja, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-27. Sudah mendapatkan semuanya? Bu Eni akan membacakan buat kita semuanya. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya, supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Nah, Bu Eri baca sampai dengan ayatnya yang ke-16 saja. Ada yang tahu enggak apa itu integritas? Kalian tahu apa sih artinya integritas? Lihat, di sini Bu Erni punya buah. Katanya kalau dari bentuknya ini namanya pisang. Ya, coba dari bentuknya namanya pisang. Dari baunya juga pisang. Bentuknya pisang, warnanya pisang, baunya juga pisang. Nah, Lose ini percaya kalau misalnya pisang ini, ya, pisang ini Lose ini buka, pasti isinya juga pisang. Coba sih kita buka ya. Pisang. Dan kalau Lose Eri makan, pasti ini juga rasanya pisang. Coba sih. Pisang. Lalu di sini juga ada buah. Kalau lihat bentuknya, ini namanya apel. Baunya juga apel. Nah, kalau kita potong, pasti juga isinya adalah apel. Coba kita potong. Apakah isinya apel atau coba kita buka. Benar. Di dalamnya apel. Itulah integritas. Apa yang di luar
sama dengan apa yang di dalam. Apa yang dikatakan, itu juga yang dilakukan. Sama dengan Nabi Elisa tadi. Dikatakan tadi bukan di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-20, dia berkata kepada Nabi Elia, dia mengatakan, aku tak pulang dulu ya, aku mau pamitan sama papa mamaku. Kalau aku sudah pamitan, baru aku nanti ikut kamu. Apa yang dilakukan? Kalau kalian membaca di dalam ayatnya yang ke-21 yang terakhir dikatakan sesudah itu bersiaplah Elia. Lalu ia mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikian juga di dalam ayatnya yang ke-2 Raja-Raja tadi dikatakan Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, aku tidak mau terima apa-apa. Dan ketika Naaman pun memaksa dia untuk terima, dia tidak menerima apa-apa, tetap dia menolak. Itulah integritas. Apa yang diucapkan sama dengan apa yang dilakukan. Apa yang di luar sama juga dengan apa yang di dalam. Nah, adik-adik, bagaimana sih caranya supaya kita menjadi orang yang berintegritas? Nah, setidaknya ada 2 cara yang dapat kita lakukan agar kita bisa menjadi orang yang berintegritas. Yang pertama, lakukan apa yang benar sekalipun tidak ada yang melihat. Sekali lagi, lakukan apa yang benar meskipun tidak ada yang melihat. Nah, kita harus melakukan apa yang benar bukan saja di hadapan papa, mama, guru, lose-lose. Tetapi ketika semuanya tidak ada yang melihat, tidak ada satu orang pun yang melihat, kita harus melakukan apa yang benar. Nah, kalian lihat gambar ini. Nah, ini adalah gambar apa? Menurut kalian, mencuri itu bagus enggak? Kalian pasti ngomong, mencuri itu perbuatan yang berdosa. Mencuri itu tidak baik, tidak bagus. Wah, itu luar biasa sekali. Tetapi misalnya kalian tahu ada dompet jatuh, ya toh? Dompet jatuh, orangnya lagi jalan. Wah, ternyata di dompetnya itu banyak sekali uang. Lalu kalian ambil. Apa yang harus kalian lakukan? Kalian tadi mengatakan bahwa mencuri itu adalah tidak bagus. Dan kalian menemukan uang, ada dompet itu. Maka orang yang berintegritas, dia akan mengembalikan uang itu. Contoh lagi, coba lihat gambar ini. Apa? Boleh nggak kita buang sampah sembarangan? Kalian pasti ngomong, oh enggak bagus, buang sampah itu sembarangan enggak boleh. Itu semuanya sudah diatur supaya rapi, jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya. Bagus sekali. Tetapi ketika tidak ada yang melihat, jalanan itu sepi. Kalian makan es krim, kalian makan kue atau apapun, di sekolah, di gereja, di rumah. Apakah kalian membuang sampah sembarangan? Atau mungkin di mobil buang sampah sembarangan? Kalau kita mengatakan membuang sampah harus pada tempatnya, maka seharusnya di dalam perkara yang kecil ini kita harus menjadi orang yang berintegritas. Yaitu apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau di mobil siapkan tempat sampah, pokoknya jangan buang sampah sembarangan. Itu adalah integritas di dalam hal yang kecil. Yang ketiga, perhatikan gambar ini. Gambar apa? Mencontek itu bagus enggak? Oh, mencontek itu enggak bagus loh Erni. Mencontek itu perbuatan dosa enggak bagus. Betul sekali. Nah, sekarang lagi sekolah online kan? Wah, semuanya online. Kalian hadir enggak hadir? Tidak ada yang tahu, apalagi kalau di kamar, ya kan? Apalagi ini juga mau ujian di kamar sendirian pakai laptop, pakai HP. Disitulah kita harus berintegritas. Sekalipun guru kalian tidak melihat, sekalipun papa mama juga tidak tahu, kalian mungkin melakukan sekolah online di kamar. Apa yang harus kalian lakukan? Tetaplah berintegritas.
Ketika engkau sekolah online, pakai laptop, pakai HP, tetaplah berintegritas. Ketika engkau mau menghadapi ujian beberapa waktu ini, berdoa. Sama seperti kita sekolah di tempat sekolah. Di online pun kau harus tetap berdoa. Di online pun kau harus menjawab ujian dengan jujur. Dan ingat, lihat apa yang perlu dilihat. Itulah kalau mau menjadi orang yang berintegritas. Lakukan apa yang benar meskipun tidak ada yang melihat. Yang kedua, lakukan apa yang benar meskipun sulit. Lakukan apa yang benar meskipun sulit. Nah, ada seorang anak yang main-main dengan temannya. Ya, papanya punya laptop, laptopnya menyala, dia sedang pergi ya sebentar ke kamar mandi. Anak ini main dengan temannya berkeliling, lari. Laptopnya jatuh. Pada saat laptopnya jatuh, kotak. Waduh, anaknya ini takut. Waduh, nanti aku bisa dipukuli ini, aku bisa dimarah-marahi ini. Waduh, gimana ini? Temannya juga takut. Kemudian segera laptopnya ditaruh, terus kemudian dinyalakan. Cetek. Untung laptopnya masih menyala. Sudah. Kemudian papanya datang. Kemudian dia lihat begini. Papanya kaget. Loh, Nyoh, ada yang mainan laptopnya papa? Enggak kok, enggak ada. Aku enggak main-main kok. Ini pekerjaannya papa enggak ada loh. Ini papa sudah kerja dari 2 hari ini. Tadi papa belum simpen, kok hilang? Ada enggak, Ma? Mama, mainkan laptopnya papa ya? Enggak, Pak, aku di dapur. Sinyo betul enggak? Enggak kok, enggak ada kok, enggak tahu. Loh tadi ada temennya kemana? Pulang. Wah, papanya ini bingung. Ya apa ini? Akhirnya papanya terus kerjakan. Siang anaknya ini dia mikir gak apa-apa, nanti kan papa bisa bikin lagi. Wah, ternyata papanya harus bergadang. Kerja lembur karena pekerjaannya ini semuanya ini habis hilang karena belum disimpan tadi. Wah, papanya terus bekerja. Beberapa hari kemudian, mama temennya yang main-main tadi ketemu sama papanya. Dia berkata, maaf ya, kemarin pas anakku main di rumahmu itu katanya laptopnya jatuh ya. Terus gak apa-apa kah laptopnya? Oh, jadi si Sinyo ini main sama anakmu ya, laptopnya jatuh? Iya. Gak apa-apa laptopnya? Gak apa-apa. Kalian tahu apa yang dirasakan oleh papanya Sinyo? Apakah dia marah atau lebih marah? Apakah dia kecewa atau lebih kecewa? Dia pasti lebih kecewa. Kenapa? Sebab Sinyo telah berbohong kepada papanya. Bu Yani mengatakan, jujur itu tidak gampang. Melakukan apa yang benar itu sulit. Tetapi kita harus tetap melakukan karena itu adalah yang benar. Lakukan apa yang benar meskipun itu sulit. Sobat Kristus, pada saat kita tetap melakukan apa yang benar meskipun itu sulit, apa yang terjadi? Mengapa kita tetap harus melakukan apa yang benar sekalipun itu sulit? Bu Yani akan kasih jawaban. Contohnya ketika kalian disuruh oleh mama bangun pagi, sulit bukan? Tapi kalian harus tetap melakukan, karena itu adalah hal yang benar. Kalian dengan tekun, dengan setia tetap melakukan. Lalu mama juga menyuruh apa? Ayo baca Alkitab. Sulit bukan? Bukankah lebih enak untuk nonton di HP saja? Tapi kalian tetap, ya wis lah aku tetap melakukan, tetap baca Alkitab. Pada saat mama kalian menyuruh kalian untuk minta maaf, ketika kalian menyakiti entah itu saudara, itu teman, sulit bukan? Tapi kalian, ya wis mah aku mau ikut, walaupun itu sulit, akhirnya kalian berkata, maafkan aku ya. Atau ketika papa menyuruh kalian untuk, ayo bantu papa ini, bersih-bersihkan ini, sulit bukan? Kadang-kadang kita begitu malas, aduh papa ini nyuruh-nyuruh, tapi kalian tetap taat melakukannya. Atau ketika kalian disuruh ibadah online seperti ini,
Ayo ini jamnya ibadah. Padahal tadi malam kalian tidurnya kemalaman. Aduh, aku gak mau ibadah. Ayo ibadah hari Minggu. Kalian ya wis, kalian tetap taat. Kalian mau tetap ibadah. Atau mama kalian bersama dengan papa. Ayo sekarang kita sama-sama bersihkan rumah. Aku mau jalan loh ma. Enggak, kita harus bersihkan rumah. Ini hal yang benar, tapi sulit bukan? Tapi kalian tetap melakukannya. Ketika kalian disuruh sharing, jangan lupa kamu sudah dibelikan papa ini. Bagikan yang punyamu pada teman yang lain. Sulit bukan? Kenapa? Karena itu barang yang kita sayangi kok dibagi-bagi. Tapi kalian ingat, ya wis, aku tetap melakukan. Misalkan lagi, kalian disuruh apa? Kalian disuruh memberikan persembahan dari uang kalian. Sulit enggak? Sulit. Kalau minta sama papa mama gampang, tapi ini aku dapatnya cuma segini. Kasihkan punyanya Tuhan. Sulit bukan? Sulit. Tapi meskipun sulit kalian aku tetap mau taat, wis, aku tetap mau berikan persembahan. Misalnya lagi, kalian disuruh apa? Mengaku ketika kalian melakukan kesalahan. Jujur. Ayo ngomong sama papa. Kamu yang merusakkan laptop ini, bukan? Kalian berkata, bukan loh pak. Jujur sama papa. Sulit bukan untuk berkata jujur? Tapi kalian, ya wis, meskipun aku dimarahi, aku tetap mau jujur. Kalian tetap melakukannya. Kemudian, kalian juga mungkin disuruh untuk apa? Disuruh untuk pergi mengunjungi entah kak emak, engkong. Kadang-kadang gak mau, aku mau main aja. Tapi ini adalah hal yang benar untuk mengunjungi orang-orang yang sakit, orang-orang yang lebih tua. Kalian tetap melakukannya. Dan kalian lihat, integritas akan membangun kepercayaan. Meskipun itu sulit, meskipun itu tidak ada yang melihat, tetapi engkau dengan tekun melakukannya. Semakin engkau tekun melakukannya, engkau sulit melakukannya, engkau sedang membangun kepercayaan. Sobat Kristus yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menginginkan kalian menjadi orang-orang yang berintegritas. Tuhan Yesus akan membentuk kalian menjadi orang yang berintegritas dengan apa? Dengan apapun yang terjadi dalam hidupmu. Ketika engkau harus minta maaf, ketika engkau harus berkata jujur, ketika engkau harus melakukan apa yang benar sekalipun itu sulit. Tuhan Yesus ingin kita menjadi orang yang berintegritas. Karena Tuhan Yesus mengasihi engkau dan mempercayai engkau. Sekalipun mungkin kita gagal kadang-kadang, susah minta maaf, kadang-kadang kita tidak bisa jujur, Tuhan tetap akan mempercayai engkau dan akan membentuk engkau menjadi orang yang berintegritas. Di dalam Amsal 11 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Orang yang jujur akan dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Kalau kalian punya Alkitab bahasa Inggris, di situ lebih jelas sekali. Dikatakan the integrity of upright shall guide them, but the perverseness of transgressors shall destroy them. Maukah kalian belajar untuk melakukan apa yang benar sekalipun tidak ada yang melihat? Melakukan apa yang benar sekalipun itu sulit? Maukah kalian? Mari kita lakukan apa yang benar sekalipun tidak ada yang melihat. Kita lakukan apa yang benar sekalipun itu sulit. Rose Erni mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan tahu isi hati kami masing-masing. Tuhan tahu apa yang kami pikirkan, apa yang kami simpan. Tuhan tahu ketika kami tidak jujur. Tuhan tahu ketika kami melakukan sekalipun tidak ada yang melihat. Tuhan Maha Tahu. Karena itu tolong ya Tuhan, supaya kami ini tetap melakukan yang benar. Apapun yang terjadi dalam hidup kami. Meskipun tidak ada yang melihat, meskipun itu sulit, tolong bantulah kami untuk melakukan apa yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap mempercayai kami, mencintai kami,
Bahkan ketika kami tidak bisa melakukan apa yang benar, Tuhan tetap mengasihi kami. Kami tahu Tuhan Yesus ingin menjadikan kami orang-orang yang berintegritas. Ajarkanlah kepada kami ya Tuhan, dan tolonglah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu ini berdoa untuk setiap anak-anak yang mendengarkan. Setiap sobat Kristus yang beribadah pada hari ini. Kiranya mereka menjadi orang-orang yang berintegritas, yang mau melakukan apa yang benar, sekalipun sulit, sekalipun tidak ada yang melihat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Puji Tuhan Sobat Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kak Dia berharap dan Kak Dia berdoa, kiranya firman Tuhan yang kalian dengar sungguh-sungguh dapat kalian lakukan, sehingga iman kalian bertumbuh di dalam Kristus. Baik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita hari ini, tetapi sebelumnya Kak Dia mau ajak adik-adik semua untuk berdoa syafaat. Hari ini Kak Dia rindu ajak adik-adik berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia dan juga pelayanan sekolah minggu, pelayanan anak di seluruh dunia. Kita doakan semoga di masa-masa pandemi ini, di masa-masa yang sulit ini, gereja dan juga pelayanan anak atau sekolah minggu bisa tetap melayani, bisa tetap melakukan hal-hal untuk memuliakan Tuhan. Oke adik-adik, dan nanti sekalian Kak Dia akan tutup di dalam doa penutup. Kak Dia ajak untuk semuanya bangkit berdiri, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, hari ini sepanjang kami memuji dan memuliakan Tuhan, kami berdoa dan juga mendengarkan firman-Mu, kami percaya Tuhan hadir di tengah kami, memberkati kami dan kesungguhan hati kami, Tuhan akan memberkati sehingga kami boleh bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Ya Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah hari ini, kami mau berdoa untuk seluruh gereja di dunia, bahkan juga untuk pelayanan-pelayanan sekolah minggu, pelayanan komisi anak di seluruh dunia kami berdoa. Kiranya Tuhan memberkati. Jikalau banyak pelayanan gereja dan juga pelayanan anak yang dilakukan secara online, kiranya Tuhan memberkati, memberikan hikmat, memberikan pertolongan, bahkan memperlengkapi setiap gereja dan juga pelayanan anak dengan perangkat-perangkat yang memudahkan untuk melayani, untuk melakukan pelayanan kepada jemaat dan juga kepada anak-anak. Sehingga iman jemaat tetap terpelihara, iman anak-anak tetap terpelihara melalui gereja dan juga pelayanan anak. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, kami juga melihat akan kasih nyata Tuhan sehingga kami terus bisa mengikuti ibadah secara online melalui gereja GKT 3 ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati di dalam proses-proses pelayanan di GKT 3 supaya semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri akan sekolah minggu hari ini. Kami percaya Tuhan bersama kami dan beserta kami, bahkan ketika kami sudah mengakhiri sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami untuk terus bersyukur bahwa kami adalah ciptaan yang berharga dan istimewa. Mampukan kami untuk terus mengingat firman-Mu dan juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami. Nah, Sobat Kristus, kalian di rumah kan pelajaran online-nya cukup padat. Tapi jangan lupa, kalau punya hobi main musik seperti main gitar, lakukan di sela-sela kalian ketika kalian belajar online. Supaya tidak bosen, supaya tidak jenuh. Atau punya mainan Lego di rumah, bermain Lego tidak apa-apa. Begitu. Main game yang cukup menghibur tapi juga mengasah otak. Jadi tidak melulu kita belajar online. Jadi kita bisa melakukan hobi atau kesukaan kita. Oke ya, jadi jangan lupa belajar terus tapi lupa kita punya hobi-hobi yang bisa kita lakukan di rumah. Oke ya, seperti Lo Sesoni tadi, fales-fales sedikit tidak apa-apa, salah-salah pencet tidak apa-apa. Itu untuk mengisi di sela-sela kita belajar. Oke Sobat Kristus, jangan lupa follow IG Sekolah Minggu GKT 3, Komisi Anak GKT 3.
Di sana ada info-info tentang ibadah komisi anak dan segala sesuatu tentang komisi anak. Lalu yang kedua ini yang kita tunggu. Losa Sony akan bacakan kuis kita untuk hari ini. Sudah siap ya? Losa Sony akan bacakan sebanyak 2 kali. Dalam cerita firman Tuhan hari ini, Naaman itu disembuhkan oleh Nabi Elisa dari sakit. Nah, Naaman bermaksud memberikan sesuatu kepada Nabi Elisa berupa harta atau talenta. Pertanyaannya, apa sikap Nabi Elisa terhadap pemberian dari Naaman? Ngerti kan? Sekali lagi, jadi Naaman itu disembuhkan oleh Nabi Elisa dari sakitnya. Lalu Naaman bermaksud memberikan sesuatu, harta atau talenta kepada Elisa. Pertanyaannya, apa sikap Elisa terhadap pemberian Naaman? Jangan lupa jawaban dikirim DM ke IG Sekolah Minggu GKT 3 dengan format nama spasi. Nama pos Sekolah Minggu, spasi, dan jawaban. Akan ada 3 Sobat Kristus yang akan dipilih dan akan mendapatkan hadiah dari guru sekolah minggu. Yang ketiga, Losa Sony ingatkan terus untuk membaca renungan harian. Sobat Kristus yang sudah punya renungan harian atau tidak punya bisa lihat di grup WA. Bacaan hari ini itu seperti apa? Ikuti bacaannya supaya kita setia membaca firman Tuhan dan iman kita bertumbuh. Yang kelas praremaja yang sudah gabung di grup praremaja GKT 3, ikut pembacaannya supaya iman kita juga bertumbuh. Yang keempat, Sobat Kristus jangan lupa berikan persembahan kepada Tuhan. Bisa transfer rekening BCA gereja atau lewat QRIS, bisa minta tolong orang tua, berikan persembahanmu kepada Tuhan. Atau taruh di amplop, nanti kalau ibadah sekolah minggu sudah mulai, bawa persembahan itu kepada Tuhan. Oke Sobat Kristus, sampai ketemu, Tuhan memberkati kita.